Masih di alur cerita, A Record of a Mortal Journey to Immortality. Chapter 821. Dua awan cahaya memanjang dari potongan-potongan kodok api yang terpisah saat mereka secara bertahap bergabung bersama. Tubuhnya abadi. Kodok api benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Marquis Nanlong berteriak ketakutan. Lu Weiying tampak sama terkejutnya. Abadi? Tidak ada apapun di dunia ini yang benar-benar abadi. Vitalitasnya jauh lebih kuat daripada binatang iblis pada umumnya. Setelah membaca banyak catatan, Han Li tahu apa tubuh abadi itu. Setelah dia memutuskan lengan Ancien Flamme Toad, Han Li memperhatikan betapa anehnya itu muncul dan merasa ada sesuatu yang salah. Akibatnya, dia berteriak agar Marquis Nanlong tidak membubarkan penghalang, menyangkal kodok api kesempatan untuk memulihkan diri dan melarikan diri. Pada saat itu, Han Li tersenyum dingin dan menunjuk ke kepala kodok api sekali lagi. Pedang besar itu berputar sekali di udara sebelum membelah menjadi dua dan menebas setiap bagian tubuh katak. Dalam sekejap cahaya biru, dua poni terdengar. Kepala dan tubuh Nyonya Kodok langsung ditutupi lapisan es. Lampu merah tua disegel di dalam dan tersebar oleh serangan pedang terbang. Dengan tubuh hancur, semua yang tersisa adalah bola merah, inti iblis api kuno. Ketika Marquis Nanlong dan Lu Weiying melihat inti iblis, mereka berdua merasakan sedikit godaan. Bagaimanapun, itu adalah inti iblis dari binatang buas kuno dengan tubuh abadi. Kemungkinan itu memiliki beberapa atribut aneh. Tetapi ketika keduanya mengingat kemampuan Han Li sebelumnya ditampilkan serta reputasinya yang besar, godaan mereka terhadap inti benar-benar tertahan. Setelah semua, mereka berdua jelas menyadari bahwa dengan kemampuan yang Han Li tunjukkan, peluang kemenangan mereka melawannya hanya akan menjadi lemparan kain. Selain itu, tidak pantas menjadi bermusuhan atas inti binatang buas kuno yang tidak diketahui. Akan ada lebih banyak peluang untuk harta di lembah Devil Val. Meskipun Han Li tidak memiliki teknik membaca pikiran, dia bisa menebak apa yang dipikirkan dua lainnya. Dalam pertempuran baru-baru ini dengan kodok api, tak satu pun dari mereka telah menunjukkan kekuatan penuh mereka seolah-olah mereka sebagian besar mengandalkan Han Li untuk membunuh binatang itu. Sebagai hasilnya, Han Li mempertahankan penampilan yang tenang, ketika sebenarnya dia tumbuh lebih waspada dari dua pembudidaya lainnya jika mereka diatasi dengan kebodohan. Sekarang dia melihat bahwa mereka telah mendapatkan kembali ketenangan mereka setelah perubahan ekspresi sesaat, Han Li merasa lega. Meskipun dia tidak takut berkelahi, akan lebih baik untuk menghindari risiko sama sekali. Han Li melambaikan tangannya ke penghalang es dan memanggil inti iblis ke telapak tangannya. Kemudian dengan cincin yang jelas, dua pedang terbang besar pecah menjadi lebih dari 10 pedang kecil sebelum menghilang ke lengan bajunya. Han Li menundukkan kepalanya saat dia melirik inti iblis api merah di tangannya dan mengeluarkan desahan panjang. Dia akhirnya memenuhi salah satu tujuannya di lembah Devil Val. Marquis Nanlong tersenyum dan berkata, sangat beruntung bahwa kita memiliki rekan Daoist Han di sini untuk membunuh Toad api kuno. Mari kita pindah ke sarang dan melihatnya. Tentunya Brother Han juga tertarik untuk melihat harta karun di sisa-sisa. Tentu saja. Han Li menyingkirkan inti iblis dan mengangguk. Lu Weiying senang mendengar ini dan ketiganya segera memasuki gua gunung setelah menyingkirkan formasi mantra mereka. Sejujurnya, Han Li memang berpikir tentang diam-diam melepaskan Silvermoon sehingga dia bisa merebut harta di gua terlebih dahulu. Tetapi mengingat bahwa dua pembudidaya lainnya sangat licik, sangat memperhatikan Han Li dan memiliki kultivasi yang lebih unggul dari miliknya, sangat mungkin mereka akan memperhatikan bahwa dia telah melepaskan Silvermoon. Itu juga layak disebutkan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang sisa-sisa pembudidaya. Karena Han Li merasa ada sesuatu yang salah, dia memutuskan untuk membiarkan masalah itu terjadi. Ketiganya berubah menjadi 3 garis cahaya, memasuki gua dalam sekejap. Marquis dan Lu Weiying terkejut ketika mereka melihat lava, tetapi segera mengabaikannya ketika mereka melihat sekeliling, melihat platform batu di mana pembudidaya kuno tetap berbaring dengan ekspresi gembira. Ekspresi Marquis Nanlong memudar dan dia dengan tenang berkata, sepertinya ini seharusnya sisa-sisa yang disebutkan Master Changkun. Mari kita pergi bersama ke sana. Han Li dan Lu Weiying tidak mengajukan keberatan dan mereka segera bergerak menuju sisa-sisa. Mengambang lebih dari 10 meter dari platform batu, Han Li menyaksikan sisa-sisa dengan jejak ketidaksabaran yang sangat ingin. Dua lainnya juga bersemangat dan menunjukkan sedikit pengekangan saat mereka segera melepaskan indera spiritual mereka untuk mencari sisa-sisa harta. Ketika Han Li melihat ini, dia mengenakan senyum misterius dan tidak mengatakan apa-apa lagi.
Dia sudah menemukan sesuatu yang aneh tentang sisa-sisa kuno dan memutuskan akan lebih baik bagi keduanya untuk mengalaminya sendiri. Akibatnya, keduanya menenggelamkan kerangka dengan indera spiritual dan lampu hijau meledak dari jubahnya. Akibatnya, indera spiritual mereka ditolak sebelum mereka dapat melihat apapun yang membuat mereka khawatir. Dengan ekspresi terkejut, Wei Luing bergumam, "Ih, ada sesuatu yang aneh dengan jubah itu." Markuis Nanlong mendapatkan kembali ketenangannya dan menjelaskan, itu hanya gaun yang terbuat dari sutra ulat sutra hijau. Penggarap kuno membuat jubah dari bahan ini untuk mencegah penggarap lainnya menggali mereka dengan indera spiritual mereka. Meskipun mereka langka di zaman sekarang, itu adalah barang umum di zaman kuno. Dia kemudian menyapu tangannya ke udara dan memanggil jubah hijau ke tangannya. Akibatnya, kerangka itu terungkap dengan kantong hitam kecil yang melilit pinggang. Kantung penyimpanan, seperti yang diharapkan. Lu Weiying berteriak kegirangan. Markuis Nanlong juga merasakan kegembiraan dan melemparkan jubah hijau ke samping saat dia menatap kantong penyimpanan hitam dengan fokus penuh. Ketika Han Li mendengar suara yang dibuat oleh jubah biru jatuh ke tanah, ekspresinya sedikit berubah untuk sesaat. Ketika suasana semakin tegang, Markuis Nanlong tersenyum kepada dua anggota partainya dan menyarankan, "Jika kalian berdua tidak menentang, apakah akan baik-baik saja jika saya melihat melalui kantong penyimpanan terlebih dahulu?" "Tentu saja Anda bisa. Saudara Nanlong, silakan saja." Han Li melirik kantong penyimpanan dan menjawab sambil tersenyum. Adapun Lu Weiying, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Markuis Nanlong kemudian melangkah maju dan dengan hati-hati mengambil kantong penyimpanan ke tangannya. Dia menyapu isinya secara umum dengan indera spiritualnya dan wajahnya menjadi kaku. Ketika Lu Weiying melihat ini, dia tidak bisa membantu tetapi berkata, "Saudara Nanlong, apa yang ada di dalam? Anda sebaiknya membiarkan kami melihatnya." Markuis Nanlong mengangguk dan membalik kantong penyimpanan, segera menuangkan isinya dalam kilatan cahaya putih, menghasilkan tumpukan barang di lantai. "Apa-apaan ini?" Lu Weiying berteriak khawatir. Mayoritas item yang muncul adalah benjolan merah dari logam yang sangat panas. Ada juga beberapa item yang sangat menarik, kotak giok putih, cermin ungu kecil, pedang kuning kecil, satu set jarum terbang hijau, dan dua botol obat hitam. Han Li menyipitkan matanya ketika dia melihat barang-barang itu dan ekspresinya bergerak. Tidak termasuk kotak giok dan botol obat-obatan, sisa barang-barang ini adalah harta kuno yang langka tanpa diragukan lagi. Adapun kotak batu giok dan botol obat-obatan, mereka sangat menarik minat Han Li. Baik kotak dan botol disempurnakan dari bahan yang menghalangi dia untuk melihat ke dalam mereka dengan indera spiritualnya. Han Li mengerutkan kening dan berkata, "Aku belum pernah melihat materi itu sebelumnya, tetapi mereka tampaknya hanya setengah jadi." Setelah beberapa pemikiran, Markuis Nanlong merenung, "Setengah jadi? Tampaknya memang begitu. Jika saya menebak dengan benar, bongkahan besi ini harus menjadi biji roh legendaris, bahan luar biasa yang digunakan para pembudidaya kuno untuk menyaring harta kuno. Dikatakan bahwa metode untuk memurnikannya cukup aneh, membutuhkan sejumlah besar bahan langka dan energi duniawi untuk kreasi mereka. Penggarap kuno ini pasti ingin memperbaiki harta atribut api yang menakutkan untuk memiliki begitu banyak dari mereka." Biji roh. Ketika Han Li mendengar nama itu, dia segera ingat bahwa mereka disebutkan dalam catatan kuno yang telah dia baca. Setelah berpikir sejenak, dia ingat itu menjadi bahan yang digunakan untuk menyaring harta kuno yang langka, seperti yang dikatakan Markuis Nanlong. Ketika Lu Weiying mendengar ini, dia mengungkapkan jejak kegembiraan sebelum berbalik untuk melihat sisa harta karun dan akhirnya menatap kotak batu giok dan botol obat. Pada saat itu, Markuis Nanlong mengangkat tangannya dan melemparkan kantong penyimpanan ke Han Li. Han Li secara tidak sadar menangkapnya dan terkejut sesaat sebelum menyadari apa yang dimaksud Markuis Nanlong. Dia dengan jujur menimbangnya di tangannya dan mencari-cari sebelum melemparkannya ke Lu Weiying. Lu Weiying memeriksanya dan mengangguk ketika dia memastikan tidak ada masalah. "Mari kita masing-masing membagi harta ini. Bagaimana kalau kita masing-masing orang memilih 2 item?" Menyebutkan pertanyaan paling penting tentang masalah ini di hadapan mereka, Markuis Nanlong memasang ekspresi serius. Chapter 822. Tatapan Han Li berkedip. Setelah melihat ekspresi Lu Weiying, dia bertanya, "Mungkinkah saudara Lu menyarankan metode lain untuk membagi harta? Jika kotak batu giok dan botol obat-obatan juga harta kuno, tidak masalah jika kita masing-masing mendapat 2 item. Tapi, kami masih tidak tahu apa yang ada di dalam kotak giok atau botol obat. Secara alami, pertama-tama kita harus melihat ke dalam dan membaginya sesuai dengan nilainya."
Markuis Nanlong memotongnya dan mengatakan sesuatu yang tampak adil. Lu Wei mengerutkan kening setelah mendengar ini, tetapi dia segera mengangguk dan berkata, "Saya juga menemukan syarat-syarat itu menyenangkan. Bagaimana dengan Anda, rekan Daoist Han? Saya tidak keberatan. Ayo lakukan itu." Han Li menjawab tanpa berpikir lebih jauh. Sesama Daoist Han berbicara dengan terus terang. "Saya akan melihat apa yang ada di dalam." Tampil cukup puas dengan jawaban Han Li, Markuis Nanlong menyapu tangannya dan memanggil kotak putih ke genggamannya. Dengan tamparan dari tangannya yang lain, dia berusaha membuka kotak itu. Cahaya putih bersinar saat kotak itu terbuka dan lapisan cahaya putih muncul darinya, memukul mundur tangan Markuis Nanlong. "Yi!" Kotak itu di bawah batasan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, cahaya keemasan melintas dari tangannya dan dia meraih kotak itu sekali lagi. Cahaya putih menghalangi dia sekali lagi dan terjalin dengan cahaya dari tangan Markuis Nanlong. Tetapi setelah beberapa saat, cahaya emas menyala dan dia berhasil membuka paksa kotak itu sebelum cahaya putih benar-benar menghilang. Han Li dibutakan sesaat sebelum jelas melihat batu giok kuning tergelincir di dalam kotak. Lu Wei memasang ekspresi aneh dan Markuis Nanlong ragu-ragu sejenak sebelum menempatkan slip giok di dahinya. Setelah menyapu isi slip giok dalam sekejap, dia memasang ekspresi aneh. "Rekan-rekan Taois, lihat itu." Mencegah yang lain menjadi curiga padanya, Markuis Nanlong dengan cepat melemparkannya ke Han Li. Han Li menangkap slip giok dan meletakkannya di dahinya. Kerutan tanpa sadar muncul di wajahnya sesaat kemudian dan dia memberikan batu giok itu kepada Lu Wei, yang juga dengan cepat membacanya. Sebelum Lu Wei bahkan selesai membacanya, dia bergumam, "The Seven Flammeven? Saya belum pernah mendengar tentang harta kuno ini. Apakah itu kuat?" Markuis Nanlong merenung dan berkata, "Saya tidak yakin, tetapi mengingat metode penyempurnaan sulit yang tercantum dalam slip batu giok dan fakta bahwa itu membutuhkan biji roh, itu harus cukup hebat." Lu Wei menggelengkan kepalanya dan mengembalikan slip giok ke Markuis Nanlong. "Bahkan jika itu kuat, tidak ada gunanya. Meskipun merinci metode penyempurnaan, itu membutuhkan lebih dari 81 bahan roh atribut api dengan bahan tambahan yang sama banyaknya. Di antaranya adalah barang-barang yang sudah lama punah dari dunia ini. Slip giok sekarang bernilai kecil dan hanya dapat digunakan untuk penelitian." Markuis Nanlong tersenyum dan dengan ceroboh menyelipkan slip giok kembali ke dalam kotak. Sama seperti Han Li menganggap slip giok tidak berguna, dia tiba-tiba mendengar suara senang Silvermon di kepalanya. "The Seven Flammeven? Master, apakah slip batu giok itu benar-benar mengandung metode untuk memperbaikinya?" Ekspresi Han Li bergerak dan dia menjawab, "Itu benar." "Apakah Anda tahu itu?" Suara Silvermon bergetar dan dia dengan penuh semangat berkata, "Tuan, jika saya ingat dengan benar, kipas Seven Flamme adalah harta karun ilahi, tetapi peringkatnya agak rendah di antara harta karun Dewa Roh yang di peringkat pada remaja. Roh ilahi harta karun." Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan terkejut. Sebelum Han Li bisa melanjutkan, Raja Divergensi Jiwa juga berbicara dengan gembira. "Apa? Harta karun ilahi? Anda harus mendapatkan slip giok dengan segala cara. Saya ingin meneliti harta karun ilahi di masa lalu, tetapi metode penyempurnaan mereka cukup sulit didapat." Nada bicara Silvermon berubah menjadi keras dan dia dengan dingin berkata, "Old Eccentric, apa yang kamu lakukan dengan menjalankan mulutmu?" Monarch of Soul Divergence terkekeh dan dengan santai berkata, "Setan rubah, Anda masih menyimpan dendam dari sebelumnya? Saya hanya berpikir untuk melakukan sedikit riset pada Anda karena saya belum pernah mendengar tentang alat roh yang cerdas. Bukankah tuanmu juga menerima?" Han Li dengan dingin berkata, "Cukup, Silvermon. Masalahnya sudah berlalu, jangan melekat padanya." Namun, itu mengejutkan bahwa senior tahu tentang harta roh ilahi. Namun, sekarang bukan saatnya untuk berbicara secara rinci. Mari kita menundanya untuk nanti. Han Li kemudian mengalihkan pandangannya ke kotak giok dan menyaksikan Markuis Nanlong membuka kedua botol obat hitam. Silvermon dengan bijaksana menjatuhkan masalah itu. Meskipun dia masih merasa tidak bahagia terhadap Monarch of Soul Divergence, dia masih di bawah kendali Han Li. Dengan hanya beberapa kata sederhana, dia bisa memerintahkannya untuk tetap diam. Ketika Markuis Nanlong membuka botol obat hitam, Han Li merasakan pikirannya bergetar ketika dia mencium aroma harum yang muncul. Markuis Nanlong mengeluarkan pil obat hijau jade berkilau dari botol dan memegangnya di telapak tangannya. Dia ragu-ragu berkata, "Ini bukan jenis pil obat kuno yang umum. Meskipun saya tidak yakin apa itu,
itu seharusnya tidak menjadi sesuatu yang berbahaya. Saya harus mengidentifikasinya dengan catatan. Dengan tatapan terpesona, Lu Weiying perlahan berkata, "Berapa banyak pil di dalam botol?" Markuis Nanlong menghadapi Han Li dan Lu Weiying dan menunjukkan kepada mereka botol obat kosong. Hanya ada satu pil, tetapi tampaknya sangat berharga. "Mari kita lihat botol obat lain," Lu Weiying berkata dengan tidak sabar. Markuis Nanlong mengangguk dan menyegel pil obat di tangannya di dalam botol sebelum membuka botol lain untuk mengungkapkan pil obat hijau yang identik. Alhasil, si Markuis dan lelaki tua itu saling bertukar pandang. Han Li tersenyum dan dengan tenang bertanya, "Sepertinya panen ini sudah cukup bagus. Ada 3 harta kuno, 2 pil obat yang tidak diketahui, dan metode penyempurnaan untuk harta kuno. Menurut Anda bagaimana kita harus membaginya?" Markuis Nanlong memandangi 2 botol obat di tangannya dan dengan tenang berkata, "Meskipun kita tidak tahu apa pil semangat ini, rekan Daoist Han seharusnya tahu bahwa kita memasuki lembah untuk mencari obat spiritual. Rekan Daoist Lu dan saya berencana untuk membagi mereka di antara kami sebagai bagian dari harta itu. Karena ini adalah masalahnya, rekan Daoist Han dapat memiliki pilihan pertama dari harta kuno lainnya. Kami harap Anda tidak memiliki masalah dengan ini." Ketika Han Li mendengar ini, dia mengerutkan kening dan melirik beberapa harta karun di tanah. Han Li mengelus dagunya dan menggelengkan kepalanya. "Kalian, 2 orang pengikut Taois harus tahu nilai pil kuno itu tanpa aku katakan. Sejujurnya, saya mungkin lebih suka memiliki salah satu pil itu dan meningkatkan kultivasi saya daripada mengambil harta kuno." Ketika 2 lainnya mendengar Han Li, ekspresi mereka tegang. Ekspresi Markuis Nanlong bergoyang sesaat sebelum memaksakan sebuah senyuman. Umur sesama Taois Han masih muda. Seharusnya tidak perlu berperang melawan 2 orang di akhir masa hidup mereka untuk 2 pil obat. Hanya dalam waktu singkat, Anda telah memasuki tahap awal Naschen Soul. Seharusnya cukup mudah bagi Anda untuk mencapai ketinggian tertinggi kultivasi. Han Li dengan lembut berkata, "Umur saya dan menginginkan pil obat adalah 2 hal yang berbeda. Dengan kesempatan seperti itu di hadapanku, wajar saja kalau aku ingin merebutnya sekuat tenaga. Namun, saya bersedia melepaskan semua harta lainnya untuk kedua pil obat itu. Terus terang, saya tidak kekurangan harta kuno yang biasa." Lu Weiying menjadi gugup pada tampilan tekad Han Li dan dia menggertakkan giginya, mengatakan, "Rekan Daoist Han pasti bercanda. Bagaimana mungkin kita bisa melepaskan 2 pil obat? Bagaimana dengan ini? Selama saudara Han melepaskan klaimnya pada 2 pil obat, kami akan memberinya prioritas untuk memilih seluruh bagian harta karunnya. Kakak Nanlong, bagaimana menurutmu?" Ketika Markuis Nanlong mendengar ini, dia meringis tetapi segera mengenakan senyum pahit dan berkata, "Selama dia meninggalkan klaimnya pada pil roh, mari kita bersama rekan Daoist Han pertama-tama memilih 2 harta." Jejak enggan muncul di wajah Markuis Nanlong. Bagaimanapun, sebagian besar harta karun kunonya telah dihancurkan ketika sekte roh hantu mengepungnya di dataran Moulan. Dengan begitu banyak harta kuno di hadapannya, dia merasa tidak ingin membiarkannya pergi. Namun, dia tahu pil roh kuno itu jauh lebih berharga baginya. Pada saat itu, Han Li mengungkapkan sedikit keraguan di wajahnya seolah-olah tergoda oleh proposal mereka. Ketika Lu Weiying melihat ini, dia dengan tergesa-gesa mengambil kesempatan untuk menambahkan, "Masa hidup sesama pengikut Daoist Han masih sangat panjang. Akan ada waktu untuk mencari pil lain nanti. Sebagai perbandingan, Anda harus menemukan harta kuno itu berguna bagi Anda sekarang. Memiliki harta kuno lain yang Anda miliki pasti akan menyelamatkan hidup Anda dalam pertempuran di masa depan." Han Li tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Tampaknya kecuali aku menyerah pada pil semangat, akan sulit untuk mendistribusikan harta. Baik, karena kalian berdua sangat tulus, saya akan setuju untuk memberikan pil semangat kepada Anda. Saya juga tidak membutuhkan 2 harta kuno, hanya cermin. Juga, berikan metode penyempurnaan harta dan biji roh kepada saya. Saya cukup tertarik dengan penyempurnaan alat." Han Li mengulurkan tangannya dan memanggil cermin ungu ke tangannya. Keduanya saling melirik sejenak dan segera menjawab, "Kalau begitu mari kita lakukan seperti yang Anda katakan, Brother Han." Meskipun mereka merasa bingung bahwa Han Li akan menginginkan itu alih-alih harta kuno, mereka enggan untuk menyelidiki lebih lanjut masalah ini karena mereka sudah memiliki pil kuno di tangan. Ketika Han Li mendengar tanggapan mereka, dia mengangguk dengan ekspresi tenang dan meletakkan cermin dalam sekejap cahaya. Segera, dia melemparkan lengan bajunya dan menyapu kotak giok dan bahan kerajinan di awan cahaya hijau, menyebabkan mereka menghilang dari pandangan. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.